Oke, kembali lagi di Semiotika Dasar. Namun kali ini kita akan membahas tokoh yang lain, yaitu Roland Barthes. Roland Barthes ini akan menjadi tokoh ketiga yang akan kita korek teorinya, sekaligus menjadi tokoh yang terakhir kita bahas di Semiotika Dasar. Mungkin sebelumnya Roland Barthes sudah kita singgung sedikit, namun tidak terlalu mendetail. Nah, sekarang akan kita kupas tuntas teori-teorinya Roland Barthes. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita sedikit review tentang ketiga tokoh yang sudah kita bahas. Ferdinand de Saussure dikenal dengan teori dikotominya, yaitu penanda dan petanda akan menghasilkan tanda. Sedangkan Charles Sanders Peirce terkenal dengan trikotomi segitiganya yang terdiri dari representment, interpretant, dan objek, yang mana ini semua bisa saling berkaitan satu sama lain. Kemudian kita akan membahas Roland Barthes kali ini. Jadinya teori Roland Barthes itu mirip dengan teorinya Ferdinand de Saussure. Kita lihat sedikit. Tanda, petanda, penanda, dan petanda itu sama seperti ini. Ada signifier, signified, ada sign. Namun Roland Barthes menambahkan lagi ada signifier A, signified B, dan akan menghasilkan sign baru. Seperti apa sih? Mari kita bahas. Jadi sejatinya si Barthes itu mengembangkan teori semiologinya Saussure, di mana di sini muncul pembagian makna konotasi dan denotasi. Seperti kita bahas sejenak tadi, bahwa si Saussure itu hanya di ranah ini, di mana sign, signifier, dan signified itu merupakan denotasi sebenarnya. Jadi perbedaan Saussure dan Barthes adalah Barthes menambahkan unsur konotasi dalam pemaknaan gambar. Apa sih denotasi dan konotasi? Mari kita bahas. Saya yakin kalian tahu apa sih denotasi. Denotasi itu adalah makna sebenarnya, yaitu makna definisional atau makna sesuai definisinya, literal, harfiah, apa adanya, jelas, atau common sense. Jadi ya dimaknai secara umum gitu loh, dari suatu tanda atau dari suatu gambar. Bisa gambar, suara, ya kan kemarin kita bahas gambar, suara, atau teks. Nah, itu denotasi. Contohnya ini, bunga mawar. Denotasinya adalah tanaman dalam kategori bunga yang memiliki duri pada batang dan kelopak bunga yang berlapis-lapis. Kelopak bunganya berlapis-lapis, duri pada batang. Biasanya berwarna merah, putih, atau merah muda. Itu denotasi. Kira-kira konotasinya apa? Apa sih konotasi? Konotasi adalah asosiasi sosiokultural dan personal. Apa sih sosiokultural? Sosial, kultural, budaya. Berarti sosial apa? Bisa jadi ya kehidupan bermasyarakat. Kultural, budaya yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Gampangnya seperti itu. Atau personal, bisa dari ideologi seseorang, emosi seseorang, dari sebuah tanda. Bisa tadi ingat ya, tanda itu bisa teks, bisa suara, bisa gambar. Nah, khususnya berhubungan dengan kelas sosial atau gender, usia, etnisitas, dan lain-lain dari interpreternya. Jadi siapa yang menginterpret gambar itu bisa berbeda-beda karena ada faktor-faktor ya kenapa bisa beda. Misalnya laki-laki memaknai ini bunga mawar dan perempuan memaknai ini bisa beda. Gitu loh. Misalnya wanita bisa konotasinya, romantis atau cinta gitu. Laki-laki bisa aja memaknainya bunga musiman atau bunga mahal, bunga Valentine dan sebagainya. Mungkin bisa beda gitu. Nah,
kita lihat konotasi di sini bisa misalnya pindahan ciptaan Tuhan, cinta yang bersemi, cinta buta, patah hati. Nah, ini kan ada banyak ya. Kenapa banyak? Karena konotasi itu bersifat polisemi atau multitafsir daripada denotasi. Polisemi itu multitafsir. Maksudnya multitafsir adalah si A dan si B belum tentu maknanya sama gitu. Tapi tetap walaupun berbeda, maknanya tetap nggak boleh ngasal. Nah, jadi kalau denotasi itu berbasis pada natural, innocent, literal, sebagaimana adanya, explicit, common sense, obvious, denotative meaning. Sedangkan konotasi itu berdasarkan feeling, berdasarkan nilai-nilai, subjektif, berdasarkan emosi seseorang, retorika, cultural, plural, atau connotative meaning. Ini bedanya ya. Denotatif dan konotatif bedanya. Oke, sekarang kita bahas contohnya. Tentukan denotasi dan konotasi dari iklan Panzani di bawah ini. Panzani ini adalah merek teks merek Panzani. Nah, kita bagi dulu linguistic message sama pure image karena kan ini semiotik ya, bukan semantik. Kalau semantik itu linguistic message, arti dari kata-kata, dari teks yang tertulis ya, entah itu implicit atau explicit misalnya. Nah, ini kita bagi dulu linguistic message-nya. Teks mereknya itu Panzani, memiliki sekaligus makna denotasi atau makna sebenarnya. Itu bisa jadi nama perusahaan yang memproduksinya atau ya mereknya. Konotasinya adalah Italiani, ke-Italia-Italiaan. Kenapa kita bisa menyimpulkan ke-Italia-Italiaan? Pertama, Panzani itu mirip dengan kata-kata atau nama-nama yang ada di Italia, Pazzini gitu. Kayak pemain bola ada namanya Pazzini. Nah, terus kedua adalah ini spaghetti. Spaghetti kan identik dengan Italia. Jadi Italiani, ke-Italia-Italiaan. Sekarang baru kita bahas tentang pure image-nya. Tanda satunya. Gagasan bahwa apa yang ditampilkan merupakan keperluan dari pasar. Kita lihat. Kira-kira iya ini kan habis belanja, ini kantong belanjanya. Mungkin di sana belanjanya pakai kantong jaring, bukan kantong kresek. Kenapa nggak pakai kantong kresek? Pertama mungkin budaya di sana nggak kantong plastik. Kedua mungkin bukan hemat ini tapi save earth. Jadi mengurangi penggunaan kantong plastik. Atau bisa jadi ya kalau ini kantong plastik, ya ini semua kantong plastik nih, ya nggak kelihatan belanjaannya apa, yang kelihatan cuma spaghetti doang. Nggak jadi iklan dong jadi gitu. Makanya pakai jaring. Nah, denotasinya adalah kantong yang setengah terbuka. Ini bisa kita lihat setengah terbuka, nggak utuh. Kalau terbuka semua ya tumpah semua. Sehingga isinya tumpah ke atas meja. Ini ceritanya meja. Atau istilah lainnya nggak terbungkus rapat kan kebuka. Itu denotasinya. Konotasinya apa? Kesegaran produk dan persiapan memasak yang paling esensial. Kenapa kesegaran? Itu kan seseorang punya makna yang berbeda-beda, tapi kita harus lihat juga, nggak boleh ngasal. Kesegaran, kenapa segar? Kita lihat tomatnya masih segar, jamur masih segar, belum busuk ya, belum benyek-benyek. Ini sini bawang bombay juga masih segar. Ini ada cabai, itu juga segar kelihatannya, masih kondisi bagus. Kedua, yang mengisyaratkan segar adalah masalah tumpah. Kenapa masalah tumpah itu bisa kita bilang adalah segar? Kalian pernah lihat iklan sirup kan pasti, entah itu sirup Marjan, ABC, atau mungkin Extra Joss. Itu kan minuman-minuman yang lebih enak disajikan dingin. Nah, ketika di iklan, pasti mereka naruh gelas isi minuman itu nggak pelan-pelan, langsung brak di meja, atau langsung rosso misalnya, atau laki, dan minumannya itu tumpah-tumpah. Kemudian ada embun-embun airnya di gelasnya. Itu menandakan kesegaran. Secara psikologis, manusia ketika melihat air yang melimpah ruah itu akan mengartikan itu segar, seperti itu. Beda dengan iklan minuman hangat.
iklan misalnya susu jahe, ditaruh dalam gelas, cangkir, taruhnya pelan-pelan, terus diseruput pelan-pelan. Nggak ada yang tumpah-tumpah. Karena memang tujuannya bukan untuk segar, tapi untuk menghangatkan. Tuh, jadi tumpah itu bisa kita artikan segar. Itu tanda 1. Masih ada tanda lain karena artinya banyak. Pure image-nya tanda 2. Denotasinya menampilkan secara bersamaan tomat, cabai, dan kombinasi 3 warna, ada merah, kuning, dan hijau dalam poster. Konotasinya Italia, atau lebih tepatnya lagi ke Italia-Italiaan. Sorry, typo. Ke Italia-Italiaan. Kenapa Italia? Ya tadi kita bisa lihat pertama dari ini adalah spaghetti. Yang kedua dari linguistiknya. Nah, tanda 2 memiliki hubungan redundansi pleonasme dengan tanda konotasi dari linguistik message, yaitu nama Panzani yang sangat istimewa. Jadi, nama Panzani itu ya kayak mencerminkan Italia banget lah. Tuh. Yang ketiga, tanda ketiga, signifiernya menampilkan secara bersama-sama sekerangkaian objek. Lalu signifiednya menyampaikan gagasan tentang kegiatan memasak. Kenapa kegiatan memasak? Padahal di sini nggak ada kegiatan masaknya, nggak ada oseng-osengnya, nggak ada spatula, nggak ada minyak gitu loh. Tapi kita tahu ini ada untuk masak karena ya buat apa lagi? Nggak mungkin kita makan ini mentah-mentah, kan? Makanya konotasinya adalah Panzani mempersiapkan bahan makanan seimbang. Apa yang terkandung dalam kaleng setara dengan bahan alam yang ada di sekelilingnya. Kaleng ini setara dengan ini semua. Tuh. Jadi ini tinggal dituang ke sini nanti setelah dimasak. Ini pun bumbunya juga. Nah, sama dengan iklan apa ya? Dulu Pediasure, susu. Pediasure. Dulu digambarin ada timbangan. Di sini ada kaleng susu. Lalu di sini ada ikan, ada ayam, ada telur, ada sayur. Nah, ini digambarkannya seimbang. Padahal ini susu ini bukan dibuat dari ini, tapi maksudnya adalah gizinya seimbang antara ini dengan ini. Seperti itu. Nah, sekarang contoh berikutnya. Tentukan denotasi dan konotasi dari iklan sampo di bawah ini. Bisa kita lihat di sini ada poster iklan sampo. Coba amati bagaimana cara rambut ditampilkan dalam iklan sampo. Dalam gaya yang rapi atau apik atau tergerai bebas atau bergerak. Kita bisa lihat iklan sampo tuh rata-rata tergerai semua dan bergerak-gerak. Tuh. Udah gitu rambutnya tebal, panjang, dan kalau nengok lebay. Halo Bu Anita, iya, gitu, sambil mengibaskan kepalanya dan rambutnya dengan sedikit ekstrim, gitu. Nah, image yang digunakan dalam iklan sampo memiliki konotasi biasanya umumnya perempuan ya, iklan sampo itu, yaitu siap untuk bersosialisasi. Kenapa bersiap bersosialisasi? Yaitu rambut yang tergerai bebas, misalnya, memiliki konotasi kebebasan dalam hidup. Bebas mau ngapain aja, bebas dari kecemasan tentang rambut, bebas untuk melakukan perjalanan, bebas berekspresi. Jadi nggak ribet lah sama rambut. Kenapa umumnya perempuan? Ya karena perempuan itu yang paling milih-milih masalah sampo. Coba cowok mah sampo merek apa aja yang di kamar mandi dipakai. Kalau perempuan, nggak enak pakai sampo itu nggak cocok. Pakai Tresemme nggak cocok, ganti Dove nggak cocok. Akhirnya pencarian sampo sampai nemu yang cocok. Kalau nggak pakai sampo itu males. Ya kalau terpaksa nggak apa-apa, tapi kalau bisa sampo yang khusus yang cocok sama dia. Nah kalau cowok di kamar mandi ada Pantene dipakai, ada Clear dipakai. Bahkan kalau nggak ada sampo, sabun pun dipakai buat keramas. Makanya sampo umumnya perempuan. Tapi di era sekarang ini produsen sampo menyadari cowok itu perlu perawatan khusus, makanya ada edisi formen segala macam. Nah, ciri khas semiotika ala Barthes, yakni munculnya istilah mitos mengacu pada budaya. Apa sih mitos?
Nah, kita bahas dulu posisi mitos tuh apa, di mana sih dalam semiotika Barthes? Jadi mitos tuh di sini. Ini mitos. Kalau Saussure kan tadi di sini doang. Language atau code dari Saussure itu sign, signified, signified. Nah, mitos itu ada di sini. Khususnya adalah di sign kedua ini. Itu adalah mitos. Lalu apa itu mitos? Mitos adalah ideologi-ideologi yang dominan di zaman kita. Mitos adalah sarana mendistorsikan fakta sehingga masyarakat akan menerima gitu saja tanpa perlawanan. 3. Transformasi sejarah kepada sesuatu yang natural atau alamiah dan mengacaukan pembaca bahwa apa yang dibaca konsumen adalah natural atau seharusnya begitu. Mitos juga adalah sistem semiotika tataran kedua, second order yang dibangun berdasarkan prinsip konotasi. Itu mitos. Nah, oke, kita latihan. Jelaskan tanda berikut berdasarkan semiotika Barthes. Nah, berarti kalian analisisnya harus pakai bagan. Gimana bagannya? Seperti ini. Bacanya dari bawah ya. Bagan ini tuh. Pertama, signifiernya berupa tanda gambar. Kemarin kan ada 3 tanda. Tadi apa tentang tandanya suara, tulisan, atau gambar. Kebetulan ini gambar. Signified 1 adalah penjelasannya. Setangkai mawar lengkap dengan bunga, batang, dan daun. Itu signified satunya. Signifier 1 bersama signified 1 akan membentuk sign 1, yaitu wujud mawar merah. Tuh, kan cuma setangkai mawar tapi nggak ada warna. Nah, ini kita dapat dari gambar ini wujud mawar merahnya. Nah, itu sign 1. Nah, Saussure berhenti di sini saja. Udah berhenti. Tapi Barthes masih lanjut mengembangkan lagi. Menurut Barthes, sign 1 itu sama dengan signifier 2. Jadi, sign 1 menjadi signifier 2. Wujud mawar merah itu digambarkan lagi, dideskripsikan lagi. Apa sih wujud mawar merah? Deskripsinya, oh, hasrat atau passion. Mawar merah tuh. Hasrat atau passion itu sebagai signified 2. Ini konotasi ya, karena ini tadi kan konotasi yang denotasi yang bawah. Nah, ini wujud mawar merah sebagai signifier 2 dan hasrat atau passion sebagai signifier 2 menghasilkan sign 2, yaitu cinta yang menggebu, atau sign 2 disebut mitos. Nah, kenapa cinta yang menggebu? Karena wujud mawar merah itu akan dikorelasikan dengan hasrat atau passion. Jadi ketika wujud mawar merah digabungkan dengan hasrat, nanti menjadi cinta yang menggebu-gebu. Seperti itu mitosnya, katanya kalau mawar merah. Kalau mawar kuning, persahabatan. Mawar hitam, duka. Seperti itu ya. Oke, contoh gambar kedua. Di sini ada gambar coklat. Ada tulisannya love, bentuk hati. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Coba kita jelaskan dengan semiotika Barthes. Signifier 1, signified 1. Nah, gambar coklat ini deskripsikan sekumpulan makanan, yaitu coklat, bentuknya hati. Nah, kalau mau tambahin, ada tulisan love-nya. Tuh. Nah, ini menggambarkan coklat yang enak dan kelihatan indah, atau bisa kita bilang coklat yang kelihatan indah dan kelihatan enak dimakan. Walaupun kita nggak tahu rasanya, tapi karena bentuknya bagus, jadi kelihatan enak. Tuh, itu sign 1. Ketika dia menjadi signifier 2, berarti harus ada signified 2-nya. Coklat itu untuk menggambarkan apa sih konotasinya? Ungkapan cinta dan kasih sayang. Lalu kita hubungkanlah ini berdua menjadi mitos. Ingat, mitos itu berdasarkan ideologi yang berkembang di masyarakat tadi kan. Jadi kalau kata coklat yang digunakan untuk ungkapan cinta, berarti nanti korelasinya dengan perayaan Valentine's Day. Itu mitosnya. Lalu berikutnya ada gambar seorang negro. Negro sedang hormat, matanya tajam ke atas. Kalau mata tajam ke atas, kemungkinan ngapain? Melihat bendera. Kemudian dia pakai topi baret. Dia pakai baju hijau, kemungkinan baju militer. Lalu di sini ada bahasa asing. Kemungkinan besar bahasa Prancis.
Lalu untuk apa membuat yakin ini bahasa apa? Ini kan ada tulisannya Paris. Oh iya, ini koran Prancis, Paris. Mari kita analisis. Oke. Signifier satunya adalah gambar, ya kan? Signifier satunya dijelaskan. Seorang negro memakai seragam militer Prancis sedang memberi hormat. Mungkin tambahin sedang memberi hormat pada bendera, gitu. Dengan gagahnya, matanya tajam ke atas. Nah, sains satunya bisa kita simpulkan dari gambar ini dan deskripsi ini adalah bangsa negro itu hormat kepada bendera Perancis dan melayani negara. Kenapa bendera Perancis? Ya, ini kan tentang Perancis. Kemudian kenapa bendera? Karena matanya tajam ke atas. Kalau lurus ya ke orang. Kalau ke atas ya mungkin itu yang bendera. Makanya bendera. Tuh. Itu sains satunya. Nah, sains duanya konotasinya adalah sains 2. Signified 2-nya adalah kebesaran Perancis tanpa membedakan ras. Loh, ini konotasi ini dapat dari mana? Mari kita bahas. Perancis itu nggak membedakan ras. Tahu dari mana? Kita kasih contoh aja deh. Paling gampang, paling banyak orang tahu adalah timnas sepak bola Prancis. Di Piala Dunia kemarin, hampir lebih dari setengah tim inti Prancis itu berkulit hitam loh. Padahal kita tahu orang Prancis aslinya berkulit apa? Atau ras apa? Kaukasoid, kulit putih. Tapi di line up atau di tim inti kemarin, yang kulit putih seingat saya ya, itu yang jadi pemain inti hanya Griezmann dan Hugo Lloris kipernya. Sisanya kulit hitam. Macam Kante, Pogba itu kulit hitam. Nah, kenapa mereka bisa bela timnas? Ya karena Prancis nggak membedakan ras. Siapapun yang berprestasi dan layak maka boleh membela negara itu. Bahkan direkrut. Contoh, beberapa tahun lalu ada seorang negro lagi lewat jalanan di Prancis. Saya lupa kota apa. Kemudian dia melihat ada seorang bayi yang mau jatuh dari beranda sebuah apartemen. Lantainya tinggi. Nah, tanpa orang-orang lain tuh panik ngelihatnya, bingung mau ngapain. Sedangkan pemilik rumahnya sepertinya nggak tahu ibunya orang tuanya. Akhirnya pemuda negro itu tanpa pikir panjang manjat beranda dari tiap kamar ke lantai atas banget tuh. Demi nyelamatin si bocah itu. Akhirnya bocah itu selamat. Dan si orang negro ini dipanggil pemerintah Perancis. Dihadiahi kewarganegaraan Perancis. Itu membuktikan Perancis itu memberi jasa kepada orang-orang yang berjasa kepada negara. Atau mungkin dianggap pantas menjadi warga negaranya. Itulah dibilang Perancis itu nggak bedain ras. Nah, lalu bangsa negro kenapa bisa hormat? Itu. Dan kenapa apa hubungan dengan membedakan ras? Kita hubungkan nih keduanya. Nanti akan menjadi sign 2, yaitu mitosnya adalah imperialisme Prancis atau atas negro. Khususnya Aljazair, ya nggak hanya Aljazair sih, banyak negara-negara lain. Nah, kayak Zinedine Zidane itu kan dari Aljazair juga sebenarnya, bukan asli Prancis ya. Imperialisme apa sih? Gitu. Nah, Prancis itu adalah negara Eropa dengan negara jajahan terbanyak di Afrika. Hampir semua, nggak semua sih, sebagian besar negara Afrika itu dijajah oleh Prancis. Tuh. Jadi kekuasaan Prancis atas negro itu akan menghasilkan ya bangsa negro hormat, tunduk loh, bukan ya tunduk, hormat. Lalu perlakuan baik Prancis itulah yang tanpa bedakan ras itu yang membuat bangsa negro itu mau hormat, bukan hanya tunduk, tapi juga melayani negara. Tuh. Agak berat ya dibandingkan coklat dan mawar tadi. Sekarang yang enteng lagi deh. Ketupat. Apakah gambar di bawah ini mengandung mitos? Nah, agar tahu ya kalian harus menelaahnya dengan teori Barthes tadi. Kita lihat misalnya signifier
1 adalah gambar ini tambah signified 1. 3 buah ketupat yang sedang digantung. Misalnya signified-nya menghasilkan sin 1. Apa? Ketupat yang siap dimasak misalnya. Ya kan, ini kan belum masih mentah ya kayaknya ya. Kalau udah matang warna coklat. Lalu ketika sin itu menjadi signifier 2 dan ditambah signified 2, maka akan menghasilkan sin 2 atau mitos. Apa sih sin 2 signified 2-nya? Kita ambil filosofinya ya untuk mengambil konotasinya. Ketupat itu dibuat dari apa sih? Dari daun kelapa ya kan. Daun kelapa itu tadinya misalnya 1 helai gini. Nah, itu dibagi jadi 2 atau 3 atau berapa ya kan. Nah, satu ketupat ini tambah dengan 2 atau 3 helai ini. Nah, jadi satu ikat helai lah itu namanya, itu dipisah-pisah, kemudian 3 atau 2 sekaligus dirangkai jadi 1. Nah, artinya apa? Tadinya 1, terus dipisah jadi 2 atau 3, terus kemudian dibuat jadi 1 lagi. Itu kan sama dengan prinsip lebaran, prinsip manusia di hari lebaran. Tadinya satu keluarga besar misalnya di Jawa Timur, kemudian merantau di Jakarta di 2 tempat atau 3 tempat. Kemudian anak-anak yang berpisah itu di hari lebaran mudik menjadi satu keluarga lagi. Nah, itu kenapa lebaran identik dengan ketupat. Karena yang tadinya 1 tercerai-berai kemudian jadi 1 lagi. Tuh, jadi mitosnya apa kira-kira? Mitosnya adalah ketupat di hari raya atau ketupat sebagai perlambang hari raya lebaran. Seperti itu. Jelas ya? Jika belum jelas ya silakan kalian googling lagi. Nah, apakah gambar ini mengandung mitos? Kalian bisa cari sendiri nanti. Oke, sekian penjelasan sebatas dari